Tes, tes, tes. Sebelumnya gue mau bilang makasih buat yang masih nonton nih channel. Di video kemarin gue bilang kalau tembus 100 sampai 500 view sebelum satu hari, channelnya bakal gue lanjutin. Dan ternyata bisa tembus 300-an sebelum satu hari. Jujur aja, gua kira video kemarin bakalan stuck di 40-50-an view doang. Ternyata bisa lebih. Ya, walaupun gak banyak, tapi cukuplah buat mastiin keberlangsungan di channel. Sekali lagi makasih buat yang masih mau nonton. Dan itu aja yang mau gua omongin. Kita lanjut ke videonya. BTW sebelum mulai gua mau bilang dulu kalau video ini cuman berdasarkan pengalaman dan pandangan pribadi gua aja ya. Gua gak ada niatan buat ngerendahin kepercayaan, budaya atau orang yang masih percaya hal mistis. Jadi santai aja. Gua cuman mau nge-share pengalaman gua aja. Jadi guys, gua itu orangnya gak percaya dan kagak takut sama hantu dan hal mistis. Kenapa? Karena menurut gua hal kayak gitu tuh gak masuk akal. Terus gak ada yang perlu ditakutin dari hal kayak gituan doang. Makanya tiap ada orang yang takut atau percaya sama hal mistis, gua biasanya nyoba ngajak mereka mikir lebih logis soal hal begituan. Kecuali orangnya batu gak bisa diomongin dan tetap kekeh dengan pendiriannya. Kalau hantu sama hal mistis itu nyata, ya gua bodo amat lah. Lah bang, terus kenapa judul videonya lu penakut dan percaya hal mistis? Karena dulu gua itu orangnya penakut banget sama hantu dan percaya semua hal mistis. Pokoknya beda banget sama yang sekarang. Nah, jadi di video kali ini gua mau nyeritain pengalaman gua gimana caranya gua berubah dari penakut dan percaya hal mistis jadi anti banget sama gak takut kayak gituan lagi. Jadi gini, gua dulu itu orangnya penakut banget sama hal-hal mistis kayak gitu. Tiap kali gua ngedenger cerita tentang hal mistis, kayak misalnya yang gua inget tuh kalau kita ke kuburan, kita gak boleh nunjuk-nunjuk sembarangan. Nanti kita bisa kena sial sama diikutin makhluk halus. Tapi kalau kita udah terlanjur nunjuk, ada caranya biar kita gak kena sial sama diikutin makhluk halus itu. Caranya adalah lu harus isep jari yang lu pakai buat nunjuk. Kan kayak apa-apaan ini anjir? Ya gua denger yang kayak gituan aja percaya gitu. Tiap kali gua ke kuburan, kalau gua gak sengaja nunjuk, gua refleks isepin jari gua yang gua pakai buat nunjuk. Padahal ya, kalau dipikir-pikir lagi, ini tuh gak ada logikanya sama sekali anjir. Nggak gini-gini. Masalahnya, kenapa kita bisa kena sial cuma gara-gara nunjuk-nunjuk di kuburan? Kan kayak gak masuk akal gitu. Apakah kalau kita nunjuk itu takutnya setan ngiranya kita bisa lihat mereka? Wah anjir, dia nunjuk gua cok, berarti dia bisa lihat gua. Ikutin ah. Wah si anjir, gak asik ah. Ya kayaknya gak gitu juga sih. Cuman tetep aja ini gak masuk akal gitu. Mungkin ya kenapa kita gak boleh nunjuk-nunjuk di kuburan itu tadinya mungkin biar sopan aja kayaknya. Takutnya ada orang yang meninggal yang lagi dikuburin, terus ada orang nunjuk-nunjuk jenazahnya, kan gak lucu gitu. Makanya dimasukin aksen mistisnya biar orang-orang takut buat nunjuk-nunjuk di kuburan. Atau gimana gua gak tahu. Hal-hal serupa kayak tadi itu banyak banget cuy. Apalagi di Indonesia. sorry. Nah sebenarnya kenapa hal serupa kayak gini bisa ada itu mungkin bisa aja karena kesalahpahaman atau gak emang sengaja dibuat-buat. Tentunya ada tujuan dibuat-buatnya. Contohnya yang gua tahu itu pohon beringin. Kalian pasti tahu kan, pohon beringin itu identik banget sama hal mistis. Kayak rumahnya hantu lah, kalau ditebang bisa sakit lah, ya pokoknya segala macam lah. Bahkan sampai sering disebut pohon angker. Nah sebenarnya kenapa bisa sampai disebut pohon angker itu? Karena yang pertama, tentunya karena penampilannya. Pohon beringin ini kan gede banget ya. Dahannya lebat, ada akar gantungnya yang menjuntai dari dahan ke tanah. Nah, akar ini tuh kayak memberikan kesan seperti rambut atau tangan yang menggantung. Apalagi kalau malam. Nah, ini tuh sering kali memicu imajinasi horor. Terus karena pohon ini gede banget, jadi kalau kita lagi di bawah pohon ini tuh kayak suasananya gelap, teduh, dan sunyi, bahkan di siang hari.
Yang kedua, karena pohon ini tuh gede manfaatnya. Jadi pohon beringin ini tuh kayak pelindung yang sangat baik dengan akar yang kuat untuk menyimpan air tanah. Ya pokoknya gitulah. Nah, karena pohon ini sangat bermanfaat, orang-orang zaman dulu itu mungkin sengaja bikin cerita mistis supaya pohonnya gak ditebang. Yaitu, kalau pohon ini ditebang akan memancing amarah makhluk halus. Dan ini berhasil mencegah pohon beringin ditebang sembarangan. Dan pohon tersebut tetap hidup dan menjaga ekosistem sumber air. Gila, udah kayak guru gua coy. Lanjut. Tapi mitosnya malah kebawa sampai sekarang. Dan orang-orang masih banyak yang percaya kalau pohon ini tuh angker dan banyak hantunya. Ya, yang padahal menurut gua pribadi kemungkinan besar gak ada hal mistis di situ. Nah, gitu coy. BTW ini kenapa jadi bahas pohon beringin ya? Halah bang, itu mah lunya aja yang belum pernah lihat hantu kan? Pernah, gua pernah lihat hantu. Bahkan sering lihat. Cuman gua gak percaya kalau yang gua lihat itu tuh hantu. Gua mikirnya itu adalah khayalan gua aja karena gua waktu itu lagi keadaan takut. Jadinya gua halusinasi dan muncullah sosok-sosok yang harusnya gak ada jadi ada. Dulu tuh ya, gua itu bisa takut banget sama hantu itu kayaknya gara-gara gua sering denger cerita dari teman-teman gua, dari keluarga gua, atau dari saudara gua tentang mereka yang lihat atau digangguin sama hantu. Dan gua yang dari kecil denger banyak banget hal serupa. Jadinya gua percaya sama takut banget sama hantu. Bahkan ya, saking takutnya gua sama hantu, tiap kali ada kejadian aneh, itu gua selalu sangkutin ke hantu ini. Kayak misalnya barang jatuh, dijatuhin hantu. Lampu kelap-kelip sendiri, dimainin sama hantu. Atau denger suara-suara aneh, pasti pertamanya gua sangkutin ke hantu dulu. Bahkan dulu itu gua kalau kebangun tengah malam karena haus atau pengen kencing, gua tuh selalu minta anterin emak gua atau bokap gua. Soalnya gua takut pergi ke dapur sendiri. Puncak ketakutan gua itu pas gua tinggal di rumah yang samping depan belakangnya rumah kosong. Pas gua tinggal di situ gua gak ngerasa takut sama sekali. Pasti tiap malam ada rasa takut walaupun dikit ya. Gua takut ke kamar mandi lah, takut sendirian di rumah lah, takut keluar malam-malam, sampai-sampai tidur pun masih satu kamar sama orang tua gua. Cuman untungnya gak lama orang tua gua beli rumah. Dan pas gua pindah ke rumah itu tuh gua udah mulai gak takut sama hal begituan lagi. Walaupun pas tahun-tahun pertama gua masih agak takut dan masih gak mau pisah kamar sama orang tua gua. Tapi lama-lama gua sadar juga kalau takut sama hal kayak ginian tuh gak ada gunanya. Awal-awal gua bisa jadi seanti itu sama hal mistis itu karena gua sering begadang. Ya bener, karena gua sering begadang. Dulu itu gua jarang banget begadang. Kalau tidur pasti di bawah jam 12 malam. Tapi pas gua pindah rumah dan punya kamar sendiri, gua jadi sering banget begadang. Dulu gua gak begadang ya karena gua takut ada hantu gitu. Cuman pas gua sering begadang malah jarang atau bahkan gak pernah ada kejadian aneh yang gua takutin. Jadinya ya semakin kesini gua makin mikir kalau apa hantu itu sebenarnya ada. Mungkin kalian gak percaya, tapi mungkin ada 1 tahun lebih waktu itu gua belajar tentang kebenaran keberadaannya makhluk halus atau hantu. Gua belajar di internet tentunya dengan modal HP sama video YouTube doang. Gila, gua risetnya dulu serius banget gitu. Search YouTube gua isinya apakah hantu itu nyata, penjelasan ilmiah tentang santet. Kenapa kalau tengah malam ada suara tek 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 tek. Yang akhirnya gua bisa yakin kalau hantu itu gak ada. Dan banyak hal mistis yang ternyata bisa dijelasin secara logis. Jadi selama ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya toh. Aduh, gua dulu goblok juga ya. Sumpah ya, setelah gua lihat banyak banget video yang menentang hal mistis, gua jadi ngerasa kalau gangguan-gangguan yang pernah gua alamin pas masih takut itu gak pernah kejadian lagi.
Itu berarti selama ini gangguan yang gua alamin itu gak ada, atau halusinasi gua doang. Jadi ya gua sekarang itu jadi sama sekali gak percaya sama hal mistis kayak gitu. Dan juga gua udah gak takut sama hantu lagi. Ya jujur aja ya, walaupun kadang gua suka takut dikit lah kalau emang hawanya lagi serem. Cuman gak separah dulu aja. Setelah gua tahu kalau semua ini cuman bullshit doang, sekarang gua jadi tahu kalau ternyata seringkali rasa takut kita terhadap hal-hal goib atau hal mistis sebenarnya hanyalah proyeksi dari pikiran dan cerita-cerita yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kita lebih sering ditakut-takuti oleh sugesti, mitos, atau peringatan orang lain daripada oleh penampakan nyata itu sendiri. Ketakutan tersebut tumbuh karena narasi yang kita dengar dari sesama manusia, yang kemudian membuat otak kita menciptakan bayangan buruk di tempat yang sebenarnya kosong dan aman. Anjay. Yo guys. Oke, mungkin segitu aja yang mau gue omongin. Sorry banget bikin video kayak gini butuh waktu 3 minggu ya. Soalnya di minggu pertama gue sakit 3 harian dan itu gak ngedit sama sekali. Di minggu kedua gue banyak banget kerjaan yang lain, terutama kerjaan sekolah ya. Ya gue harus mentingin itu dulu. Dan untungnya di minggu ketiga ini banyak hari libur, jadi gue bisa ya banyak waktu luang lah buat ngedit. Dan akhirnya bisa juga. Ini video terpanjang yang pernah gue bikin, sumpah 11 menit itu kayak gitulah. Gue belum pernah ngedit sampai selama ini, jadi ya Oke, gue mau sedikit pengumuman. Gua ada rencana pengen ganti nama channel ini guys. Kenapa? Ya soalnya nama yang sekarang itu apa ya? Ya kalian tahu lah ya, ini tuh mirip ke suatu hal yang berperilaku buruk gitu. Makanya gua mungkin gantinya ke ada penghapusnya ya, kayak penghapus animation atau apalah. Coba kalian komen di bawah ya, bagusnya pakai nama apa aja. Yang paling bagus nanti gua mungkin ya pakai apa, biarin aja namanya kayak gini. Oke, mungkin itu aja yang mau gua omongin kali ini. Terima kasih yang sudah nonton ya, dan sampai jumpa lagi. Bye bye.